see you again. Selamat datang di Royal Cinema. Setelah sebelumnya teralihkan dengan Bruce Willis, kali ini saya kembali menceritakan alur cerita film kolosal yang diperankan, disutradarai dan diproduksi oleh Mel Gibson dan digarap tahun 1995, di mana menceritakan tentang Sir William Wallace yang merupakan anak dari seorang petani di daerah Skotlandia, menjadi prajurit dan memimpin perang terhadap Raja Edward dari Inggris yang menjajah tanah mereka, sekaligus ingin membalaskan dendam kematian ayah dan kakaknya yang dieksekusi prajurit Inggris. Untuk lebih seru dan tanpa berlama-lama, tapi sebelumnya, untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out! Pada tahun 1280, Raja Edward menginvasi dan menaklukkan Skotlandia setelah kematian Raja Skotlandia Alexander III. Dan inilah Braveheart. Awal film kita diperlihatkan dengan beberapa penduduk desa yang akan menjumpai Raja Edward untuk membahas gencatan senjata. Yang dimana karena keserakahan dari Raja Edward, dia menginvasi Skotlandia dan ingin menjadikan sebagai tanah milik hanya. Dia mengklaim tanah itu miliknya. Dan karena Raja Edward masih mendapatkan perlawanan dari petani Skotlandia yang tidak rela memberikan tanahnya kepada bangsa lain, di sebagian daerah masih terjadi perlawanan. Tetapi karena ketamakan dan keinginan untuk bisa cepat menguasai tanah jajahannya, Raja Edward berpura-pura ingin gencatan senjata dengan petani dari berbagai daerah yang masih melakukan perlawanan. Dia pun mengundang mereka untuk membahas gencatan senjata tersebut. Dan tiba-tiba, karena kebodohan dari petani yang mau saja menuruti permintaan Raja Edward dengan tidak membawa senjata pada pertemuan tersebut, mengakibatkan mereka dibantai dan digantung hidup-hidup, dan seorang petani lainnya yang menemukan kejadian tersebut, kita sebut saja Malcolm Wallace, dialah ayah dari tokoh utama dalam film ini, yang mempunyai dua orang putra. Satu John, yang sudah dewasa, dan satu yang masih kecil, dialah tokoh utama dalam film ini. Kita sebut saja yang William Wallace, atau William Muda. Kejadian tersebut membekas terhadap William Wallace yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak karena masih terbayang-bayang beberapa orang yang digantung tadi. Ternyata, beberapa penduduk yang sedang berkumpul merencanakan tentang perlawanan terhadap prajurit Inggris yang tega dengan berpura-pura ingin gencatan senjata, tetapi ternyata mengkhianati perjanjian dan menghabisi beberapa penduduk. Yang oleh Malcolm William, ayah dari William Wallace, mereka harus bersatu padu untuk melawan prajurit Inggris yang menguasai tanah mereka. Keesokan harinya, terlihat dari kesepakatan semalam, mereka bersiap untuk pergi ke medan tempur untuk melawan pasukan Inggris. Tetapi, William Wallace kecil ingin ikut membantu ayahnya. Tetapi karena masih kecil, ayahnya melarangnya dan dia diminta untuk menjaga tempat tinggal mereka karena ada waktu dia dewasa untuk bisa bertarung layaknya laki-laki sejati. Dan mereka pun pergi meninggalkannya. Beberapa hari berlalu, di pagi hari yang cerah, dia terbangun dan melakukan aktivitasnya, dan tiba-tiba, dari arah selatan, dia melihat kedatangan beberapa penduduk yang pergi berperang, kembali tanpa diikuti ayah dan kakaknya John. Dia pun sedih, namun harus kuat, karena mengetahui kenyataan bahwa mereka sudah tiada, tewas dalam pertempuran. Kejadian tersebut membekas bagi anak di bawah umur, di mana dia sendiri harus merasakan perpisahan dan pemakaman kedua orang yang sangat mencintainya. Dia pun sempat mendapatkan simpati dari teman wanita kecil yang memberikannya bunga, seolah-olah memberi pesan pengharapan agar dia tidak larut dalam kesedihan dan harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Tiba-tiba saja, paman dari pihak ayah, kita sebut saja Argyle,
menjemputnya dan membawanya ke Eropa untuk dibesarkan di sana. I'm your uncle, Argyle. Pada malam hari, menurut tradisi Skotlandia, di mana mereka sedang berkumpul untuk mengenang perpisahan dengan orang yang mereka kenal dan sayangi, di mana mereka memainkan musik bagpipes yang sangat sedih untuk melepas kepergian dari ayah William, dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. The same for me and your daddy when our father was killed. Beberapa tahun kemudian, di daerah London, terlihat Raja Edward sedang mengadakan perayaan pernikahan antara putra sulungnya dijodohkan dengan putri dari pewaris tahta Prancis bernama Isabel. Dan menurut isu dari berbagai kalangan, bahwasanya agar putri bisa memiliki anak, raja sendiri yang harus menanamkan benih kepadanya, agar keturunan bagi kerajaan datang langsung dari raja, meskipun wanita itu menikahi anak dari raja. Longshanks would have to do the honors himself. Selama bertahun-tahun, Inggris belum bisa menguasai Skotlandia sepenuhnya. Dan karena ketidaksanggupan dari prajuritnya, maka raja pun menggunakan taktik jahatnya dengan nama hak prima nocte, di mana bagi setiap prajurit yang berpangkat tinggi entah jenderal, mayor, minor, berhak mencicipi gadis pemilik lahan yang akan segera menikah, dan bukannya suaminya yang mencicipnya, melainkan laki-laki bejat berpangkat dengan maksud untuk menghabisi keturunan dari Skotlandia sendiri. Our nobles shall have sexual rights to her. Di daerah Edinburgh, setelah mendengar tentang rencana jahat dari Raja Edward, para dewan Skotlandia berkumpul untuk membahas tentang menyerah dan kerjasama dengan Raja Edward, karena mereka tidak ada kekuatan untuk melawan kerajaan Inggris tersebut. How is your father? We missed him at the council. His affairs in France. He says that I speak for all of the Bruces. Dan di tempat lain, terlihat tokoh utama yaitu William Wallace kecil, namun sekarang sudah dewasa, dan kembali ke tempat di mana dia dilahirkan, di mana banyak kenangan baik buruk dari tempat tersebut, yang pernah dia rasakan semasa dia masih kanak-kanak. Yang selanjutnya, dia menuju ke desa kecil tempat beberapa orang sedang berkumpul untuk menikmati pesta pernikahan yang di mana dia tidak merasakan hal aneh apapun karena tempat tersebut adalah tempat semasa kecilnya. Dan karena semua orang masih mengenalnya. Tiba-tiba, dia melihat seorang gadis yang dia kenal semasa kecil yang memberikannya bunga pada waktu pemakaman ayahnya. Dialah Muron, bunga desa tersebut. Tiba-tiba lagi, seorang gendut bereokan menghalanginya. Kita sebut saja Hamish. Dia teman masa kecilnya yang mencoba mengganggunya seolah-olah mereka tidak saling kenal. Di mana untuk masuk ke desa tersebut, mereka harus menguji kemampuan dari William Wallace, dan secara teknis sebenarnya William Wallace kalah tubuh dan kekuatan. Tetapi untuk kecerdasan, William masih unggul jauh. Should have remembered the rocks. I should have. Dia pun langsung mendekati gadis pujaannya. Tetapi tiba-tiba, datang beberapa pasukan Inggris sekaligus penguasa daerah tersebut yang langsung menuntut hak prima nocte bagi pasangan yang sedang merayakan hari pernikahan mereka. Dan sang gadis pun menuruti permintaan dari bangsawan tersebut agar bahwasanya suaminya tidak dibunuh. Pada malam hari, tepatnya sore kegelapan, William yang dimabuk asmara mencoba untuk berkunjung ke rumah Muron. Untuk tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengajaknya berkencan. Yang sebenarnya orang tua dari Muron tidak mengizinkan. Tetapi karena ada koneksi dari Muron terhadap William, dia pun mengindahkan larangan ayahnya untuk pergi bersama William. Dan tetap memilih jalan cintanya terhadap William. Oh, the weather's just fine. It's hardly raining. Just I saw you staring at me and I didn't know who you were. William merayunya dan terjadilah seperti yang penonton inginkan. Cinta dan kemesraan. Rien qui approchait ta beauté. Keesokan harinya, seperti akan mengadakan pertemuan rahasia yang belum tahu apa bahasan dari pertemuan tersebut. Beberapa orang mencoba mengajak William untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Tetapi William menolak dengan alasan dia kembali hanya untuk bertani dan membangun keluarga yang secara langsung dia meminta kepada ayah dari Muron. Tetapi ayah Muron belum bisa merestui sampai batas waktu yang ditentukan ayahnya. If you can prove it, you may court my daughter. No! No! Beberapa waktu kemudian, dia mengunjungi kediaman dari Muron untuk mengajaknya jalan, sekaligus untuk melamarnya. Dan karena Muron sudah demen kawin, dia pun mengiyakan lamaran William. I want to marry you.
Is that a yes? Yes. Pada malam hari, mereka pergi untuk melangsungkan pernikahan secara diam-diam karena berbagai alasan. Pertama, mereka tidak ingin kedua orang tua Muron tahu, dan kedua, mereka tidak ingin petugas Inggris mengetahui karena William tidak rela memberikan rumput miliknya kepada orang lain. Dan terjadilah persilatan bercocok tanam di antara mereka berdua karena William kebelet pengen punya momongan. Keesokan harinya, agar pernikahan mereka tidak membuat heboh, mereka pun merahasiakan dari penduduk desa. Tetapi kemesraan mereka dilihat oleh petugas yang menjaga lokasi tersebut. I'm going to see you again. Tonight. Look lively, Sergeant. Tiba-tiba saja, Muron pun diganggu. Dan ternyata, mereka menginginkan tubuh dari Muron dan melakukan percocokan tanam dengan Muron. Tetapi Muron berontak, dan William pun langsung mendengarnya dan langsung menolongnya. Tetapi, makin banyak prajurit yang mengejar William dan Muron. Meet me at the grove. Right. Pada saat William melawan tentara dan bisa lolos, ternyata Muron ditangkap dan karena hukum yang sangat ketat, dia pun dieksekusi di depan umum oleh mayor. Di tengah penjagaan yang ketat, William pun muncul dengan kudanya dan untuk membalaskan dendamnya, dia menghabisi satu persatu prajurit yang mencoba menahannya untuk bertemu mayor yang mengeksekusi Muron. Namun ternyata, beberapa penduduk yang menjadi tawanannya pun melakukan perlawanan membantu William dan menghabisi semua prajurit menyisakan mayor. Corporal, some archers on the tower. Now. Dan dengan apa yang menimpa Muron dieksekusi, William pun melakukan hal yang sama kepada mayor. Di tengah pemakaman Muron, dalam hati William hanya ada balas dendam dan restu dari ayah Muron. Pada malam hari, mereka yang sedang berkumpul didatangi beberapa orang dari klan tetangga yang dipimpin oleh MacGregor yang telah mendengar tentang pembalasan yang dilakukan oleh penduduk desa terhadap prajurit Inggris. Mereka pun siap bergabung untuk mengusir penjajah Inggris dari tanah Skotlandia. MacGregor's from the next clan. Welcome. Keesokan harinya, mereka langsung melakukan aksi dengan pengambilan kembali beberapa tanah yang dijajah pasukan Inggris dan mulai membuat teror dengan membakar barak milik dari pasukan Inggris. Go back to England and tell them there. Burn it. And how would you deal with this brigand? Berpindah ke lokasi kerajaan Inggris, di mana setelah mendengar kabar tentang teror yang dibuat oleh William, Raja menekan pangeran untuk mencari dan menangkap William dan anggotanya karena sudah tersebar William sudah membunuh hakim yang menguasai kota, yang seharusnya hakimlah yang bisa bertindak untuk penghukuman. Tetapi, hakim lebih dulu mendapatkan hukuman dari William dan anggotanya. You here to quell this little rebellion. Away from me! Convene my military council. Pangeran yang ditugaskan untuk mencari William bertindak semena-mena dan menghancurkan beberapa desa. Hingga terlihat beberapa pasukan yang melihat kawanan William yang ternyata William menjebak mereka. Di tempat berbeda, seorang bangsawan, kita sebut saja Robert, bersama ayahnya Ian sedang membahas rencana perebutan kembali tanah yang dikuasai oleh Inggris. Di mana setelah mendengar perjuangan yang dilakukan William, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengadu domba dan mengumpulkan beberapa bangsawan kaya lainnya untuk bersama-sama William menghadapi kekejaman Inggris sebagai jalan untuk menuju tahta kerajaan Skotlandia. Perlawanan William semakin brutal dengan mengumpulkan beberapa petani untuk dijadikan prajurit bersama-sama dengannya menumpas pasukan penjajah. Berita kebrutalan William sampai ke telinga dari Putri Isabel, membuatnya terkesan dan menjadikannya idola, dan ada keinginan untuk bertemu langsung dengan William.
Selanjutnya, di tempat rahasia Camp William, mereka berencana menghadapi pasukan Inggris secara langsung sama seperti kisah film sebelumnya yang saya review berjudul The Patriot, yang masih dibintangi Mel Gibson, dengan membuat tombak yang sangat panjang untuk dijadikan senjata. Yang belum diketahui apakah mau dilempar tombak itu atau hanya untuk dijadikan lompat galah. Tetapi yang jelas karena ujungnya runcing, itu dijadikan alat untuk menusuk sesuatu. Tiba-tiba saja, 2 orang sukarelawan muncul untuk bergabung. My name is Fodron. Fulron dan 1 orang gila yang berasal dari Irlandia, kita sebut saja Stephen. Stephen is my name. Yang selanjutnya, William yang sedang sendiri dan memburu rusa untuk dijadikan makanan, ternyata Stephen sedang mengikutinya. Dan tiba-tiba, ternyata Stephen yang mengikutinya sedang ingin menolongnya dari sayatan Fulron, yang ternyata suruhan dari Raja Inggris. Sure didn't the Almighty send me to watch your back? Keesokan harinya, William mendapatkan kabar tentang di daerah Stirling, beberapa pasukan sudah mulai berkumpul untuk berperang melawan Inggris, di mana Inggris memiliki pasukan yang lebih banyak dari mereka. Di saat semangat dari pasukan menciut, William muncul dan memberikan semangat untuk mereka dan mengatur strategi penyerangan, di mana pasukan dibagi William untuk melawan mereka. Ternyata, tombak yang dibuat William dan pasukannya digunakan pada saat itu juga. Dan benar saja, melalui strategi William dengan mengirim beberapa pasukan Highlander menyerang dari samping, mereka bisa menang melawan pasukan Inggris yang berjumlah ribuan. Selanjutnya, William mendapatkan penganugerahan menjadi kesatria sepanjang masa bagi kerajaan Skotlandia. Setelah melihat keserakahan dari anggota dewan, di mana mereka berambisi menginginkan satu raja dari klan mereka masing-masing, namun tidak mendapat persetujuan dari setiap anggota dewan, karena setiap daerah menginginkan menjadi raja. William pergi dari hadapan mereka, namun berpesan untuk bersatu melawan penjajahan, tidak seperti keadaan kekacauan tersebut yang belum terlihat persatuan dari berbagai daerah. Robert mengikutinya sembari menasihatinya tentang tindakannya bisa menimbulkan permusuhan bukan hanya dari pihak Inggris, tetapi pihak Skotlandia juga. Tetapi dia berpesan bahwa dia tidak menginginkan untuk menjadi bangsawan agar dia dihargai. Tetapi dia berjuang untuk kebebasan bangsanya, itulah sebabnya dia dihargai dan dihormati sebagai pemimpin. Just lead them to freedom. Dan dia mulai masuk ke daerah Inggris untuk berbalik menjajah Inggris. Dimulai dari Inggris Utara. Di daerah lain bermarkas di kota Inggris, sang pangeran melihat raja datang setelah kunjungannya dari Prancis dan langsung mengetahui tentang kekalahan dari pasukan Inggris Utara dan membuat raja emosi setelah melihat kiriman kepala ponakannya yang menjaga benteng Inggris Utara yang dihabisi William tadi. Karena emosi, dia melempar York, asisten pribadi pangeran, dan menghajar pangeran sembari merencanakan gencatan senjata yang karena takut untuk bertemu dengan William, dia meminta istri dari pangeran yaitu Isabel untuk pergi mengunjungi William. Di tempat William, putri Isabel yang datang namun terkesan dengan kehebatan William dan menjadi fans William, mengajaknya untuk berdamai karena raja takut akan kehebatan William yang sudah bisa berbalik masuk ke daerah Inggris. Tetapi William tidak menerima perdamaian yang ditawarkan Raja Edward. Karena William masih terbayang-bayang akan beberapa petani yang pernah ditawarkan perdamaian oleh Raja Edward, namun akhirnya mereka dibantai dan digantung. Kisah tersebut masih membekas di benak dari William. Nampaknya sang putri sudah mulai jatuh cinta padanya. Setibanya di kastil Inggris, Isabel langsung menceritakan tentang keinginan dari William, di mana dia tidak akan menyerang barak Inggris lainnya, namun menunggu untuk bertempur langsung dengan Raja Edward di daerah York. Dan taktik muslihat jahat dari Raja Edward muncul, di mana dia berencana menghadapi William dari depan di daerah York, namun pasukan yang lain berputar untuk menyerang William dari belakang. Balik lagi ke barak William,
di mana mereka kedatangan tamu yaitu pengiring pribadi Putri Isabel dan langsung memberikan surat dari putri yang memperingatkannya tentang invasi yang akan datang dari Raja Inggris. It's true. The English ships are moving up from the south. William langsung mengumpulkan prajuritnya dan meminta bangsawan Skotlandia untuk segera mengambil tindakan untuk melawan ancaman dan merebut kembali negara mereka, dan meminta Robert untuk memimpin perang tersebut seperti yang ayah Robert inginkan. Dia menjadi pemimpin, tetapi karena dia tidak mempunyai daya tarik sebagai pemimpin, dia pun meragukan kemampuannya untuk menjadi pemimpin. Tetapi tetap ayahnya mendukung William akan hal itu. You and you alone can rule Scotland. Quite a lovely... Keesokan harinya, terlihat Raja Edward yang memimpin sendiri pertempuran berhadapan langsung dengan pasukan William, di mana Raja mengirim infanterinya untuk maju menghadapi pasukan William. The infantry and cavalry. Infantry! Tetapi ternyata, ketika berhadapan, pasukan tersebut membelot dan saling berpelukan dengan pasukan William. Ternyata, Raja Edward hanya diprank oleh pasukan Irlandia tersebut, dan pasukan pemanah William mengepung dan menjebak tentara Raja Edward dengan panah api. Dan perang terjadi. Di antara pertempuran, William meminta bantuan dari bangsawan Skotlandia yaitu Mornay dan Lachlan. Tetapi mereka mengindahkan dan pergi meninggalkan pasukan William yang sedang berperang. Ternyata itulah senjata dari Raja Edward, yaitu menyuap mereka berdua untuk menarik pasukannya dan mengkhianati William. But they'll hit theirs as well. Sungguh tega. Send in our reinforcements. Bring me Wallace. Ketika William melihat raja yang pergi meninggalkan pertempuran karena merasa mereka sudah menang, William langsung mengejar kawanan yang pergi bersama raja. Protect the king. Tiba-tiba, tak disangka-sangka, Robert yang seharusnya menjadi pemimpin untuk pasukan Skotlandia mengkhianati mereka dan bertarung dengan William. Tetapi karena merasa terpukul dengan pengkhianatan mereka, William yang awalnya akan menghabisi orang bertopeng yang ternyata itu Robert, dia pun tidak jadi meneruskan niatnya tersebut dan melepaskannya. Merasa perbuatannya salah, Robert tersadar dan menyelamatkan William untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Di lokasi tempat persembunyian, mereka yang selamat mengobati beberapa orang yang terluka, dan naas bagi ayah Hamish yaitu Campbell tewas atas perang tersebut. Setelah pertempuran, Robert yang melihat rekan senegaranya tewas atas pengkhianatannya, merasa sedih dan bersumpah di hadapan ayahnya untuk tidak pernah berada lagi di pihak yang salah. They fought for William Wallace and he fights. Or lose heart. I don't want to lose heart. I will never be on the wrong side again. Selanjutnya, karena sudah terbakar emosi, William mulai mengunjungi Lachlan dan Mornay untuk menghabisi mereka berdua dan mengobarkan perang gerilya melawan Inggris. Maybe you. Teror yang dibuat William menakuti bangsawan-bangsawan Skotlandia lainnya dan terdengar seperti Musa yang membelah lautan. Moses through the Red Sea. Di tempat Raja Edward, dia mendengar tentang yang dilakukan William, di mana William tidak lagi menginginkan perang secara terbuka. Dia memilih menghabisi satu persatu pasukan Inggris. Dia pun merencanakan pendekatan terhadap William melalui sesosok wanita yaitu Putri Isabel. So we'll dispatch her with the notion that she comes in peace. Dan benar saja, Isabel pun pergi untuk mengunjunginya. Tetapi ternyata Isabel yang tidak lagi ingin bertemu dengannya secara politik, melainkan untuk membantunya memperingatkannya akan apa yang akan dilakukan Raja Edward. Ternyata Putri Isabel sudah jatuh cinta kepadanya. Dan terjadilah persilatan bercocok tanam di antara mereka berdua. Because of the way you're looking at me now. Beberapa waktu kemudian, dari penderitaan ayah Robert dan Raja Edward yang sudah mulai usur dan sakit-sakitan, lokasi William didatangi paman dari Robert yang memintanya untuk merundingkan perdamaian dan mengundangnya untuk datang ke tempat tinggal bangsawan Robert. Meet us 2 days from now. Is the pledge of Robert the Bruce.
Sempat terjadi perselisihan dengan Hamish yang menganggap itu suatu jebakan. Tetapi karena William sudah memimpikan untuk memiliki keluarga dan kebebasan, dia pun tetap ingin mengunjungi bangsawan Robert, meskipun mendapat tantangan dari berbagai pihak. I want a home and children and peace. Selanjutnya, di lokasi bangsawan Robert, William yang tiba langsung dijemput oleh Robert. Tetapi tidak disangka ayah Robert berkhianat dan melakukan perjanjian dengan Inggris untuk menangkap William dan menyerahkannya ke pihak Inggris. Mengetahui tindakan ayahnya buruk, Robert langsung mengunjungi ayahnya dan menolak tawaran ayahnya untuk menjadikannya sebagai raja di Skotlandia dan memilih pergi meninggalkan ayahnya dan tahta impian ayahnya. I'll die with you. Selanjutnya, di lokasi persidangan William, di mana dia diminta untuk mengakui kesalahannya agar dia cepat diadili dengan cara digantung. Tetapi harus setia kepada Raja Edward. You confess. Dan dia memilih untuk tidak mengakui kesalahannya dan tidak akan pernah tunduk terhadap Raja Edward. Dia pun dimasukkan kembali ke dalam penjara. Open this door. Mengetahui William akan digantung, Isabel mengunjunginya dan memintanya untuk mengakui dan meminta pengampunan dari Raja Edward yang sudah sakit-sakitan. Sembari menawarkan racun untuknya agar Isabel tidak melihat penderitaan William secara perlahan, melainkan dia ingin William mati secara cepat, agar tidak ada lagi penderitaan bagi William, dan langsung mencium William. Tetapi ketika dia pergi, William membuang racun pemberian Isabel. Yang selanjutnya, Isabel mengunjungi Raja Edward dan membalas dendam kepada Raja Edward yang sekarang sakit parah, yang tidak dapat lagi berbicara, dengan mengatakan kepadanya bahwa garis keturunannya akan dihancurkan setelah kematiannya, karena dia mengandung anak William dan singgasana akan dikuasai oleh keturunan William. Di hari eksekusi, yaitu berlokasi di London, William dibawa ke hadapan hakim Inggris, diadili karena pengkhianatan tingkat tinggi, dan dijatuhi hukuman penyiksaan dan pemenggalan di depan umum. Dan dengan keteguhan hati, bahkan mau dikeluarkan isi perut hidup-hidup, William menolak tunduk kepada raja. Kerumunan yang menonton sangat tersentuh oleh keberanian orang Skotlandia itu, dan mulai menangisi meminta ampun atas nama Wallace. Hakim menawarkannya satu kesempatan terakhir, memintanya untuk mengucapkan kata pengampunan, dan diberikan kematian yang cepat. William malah berteriak, "Kebebasan!" Dan teriakannya terdengar di alun-alun Raja Edward yang sedang sekarat. Sebelum dipenggal, William melihat bayangan Muron di tengah kerumunan, tersenyum kepadanya. Pada tahun 1314, Robert yang sekarang menjadi Raja Skotlandia memimpin pasukan Skotlandia di depan barisan seremonial pasukan Inggris di lapangan Bannockburn, di mana dia seharusnya menerima permintaan Inggris secara resmi untuk berunding gencatan senjata. Tetapi sebaliknya, dia dengan semangat Wallace memohon anak buahnya William untuk bertarung dengannya seperti yang mereka lakukan bersama William. Now bleed with me. Dan Hamish melempar pedang Wallace ke bawah di depan tentara Inggris. Dan dia serta orang Skotlandia meneriakkan nama Wallace. Saat Robert memimpin mereka ke pertempuran melawan Inggris, memenangkan kebebasan orang Skotlandia. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. Pengembangan film awalnya dimulai di Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, ketika produser Alan Ladd Jr. mengambil proyek dari Wallace, tetapi ketika MGM melalui manajemen baru, Ladd meninggalkan studio dan membawa proyek itu bersamanya. Meski awalnya menolak, Gibson akhirnya memutuskan untuk menyutradarai film tersebut, sekaligus berperan sebagai Wallace. Braveheart difilmkan di Skotlandia dan Irlandia dari Juni hingga Oktober 1994 dengan anggaran sekitar 65-70 juta dolar. Film yang diproduksi oleh Gibson Icon Production dan The Land Company didistribusikan oleh Paramount Pictures di Amerika Utara dan oleh Century Fox secara internasional. Dirilis pada 24 Mei 1995. Braveheart dipuji karena aksi drama dan romantisnya meskipun dikritik karena tidak akurat secara historis. Meskipun demikian, film ini sukses baik secara kritis maupun komersial.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk review film selanjutnya. Akhir kata, pagatuane pakalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Ciao, bye-bye.